Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Parodia dengan NIM 24091060053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rekursi dan relasi rekurens. Oke, jadi rekursi itu adalah sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursi. Nah, di sini ada contoh rekursi dengan tiga gambar yang akan saya lampirkan. Yang pertama ini, lalu yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Lalu di sini ada fungsi rekursif yang dibagi menjadi dua. Ada yang pertama ada basis dan rekurens. Basis ini adalah bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisikan secara eksplisit. Lalu bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Lalu untuk recurrence itu adalah bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Nah, ini ada contoh satu, yaitu misalkan f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jadi 3 ini adalah sebagai basisnya, dan 2f n-1 tambah 4 adalah recurrence-nya. Lalu ini disuruh tentukan nilai f4 faktorial. Lalu solusinya itu adalah 2f3 plus 4, lalu dijabarkan lagi lebih dalam, lalu dihitung, dan akan dapat hasilnya 108. Lalu ada cara lainnya juga untuk menghitungnya, seperti ini. Akan mendapatkan hasil yang sama juga, 108. Lalu ada contoh 2, yaitu nyatakan n faktorial dalam definisi rekursif. Jadi jika n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n-1 kali n, itu bisa ditulis sebagai n-1 faktorial kali n. Jadi ini adalah n faktorial jika basisnya 1 dan rekurensnya n kali n-1 faktorial. Lalu ini bisa kita gunakan jika menghitung 5 faktorial secara rekursif. Jadi seperti ini. Lalu di sini ada himpunan rekursif. String adalah rangkaian sejumlah karakter. Contoh ITB disusun oleh karakter I, T, dan B. Lalu informatika disusun oleh karakter I, N, F, O, R, M, A, T, I, K, A. Lalu ada string kosong atau null string atau petik biasa. Ada string dengan panjang 0, notasinya lambda. Lalu ada alfabet adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string dengan notasi sigma. Lalu di sini adalah struktur rekursif. Dia bentukannya itu pohon biner seperti ini. Simpul node pada pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jumlah anak pada setiap simpul bisa 1, 2, atau 0. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul cabang atau branch node, atau simpul dalam internal node. Simpul yang tidak mempunyai anak disebut simpul daun atau leaf. Pohon biner adalah struktur yang rekursif sebab setiap simpul mempunyai cabang yang juga berupa pohon. Setiap cabang disebut upa pohon atau subtree. Oleh karena itu, pohon dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basisnya itu kosong adalah pohon biner. Lalu rekurensnya jika T1 dan T2 adalah pohon biner, maka ini adalah pohon biner. Lalu ada barisan rekursif. Perhatikan barisan bilangan berikut ini: 1, 2, 4, 8, 16, 64. Setiap elemen ke n untuk n012 merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n atau an sama dengan 2 pangkat n. Secara rekursif, setiap elemen ke n merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2 atau an sama dengan 2a n-1. Basis a0 sama dengan 1, rekurensnya an sama dengan 2a n-1. Lalu ada relasi rekurens. Barisan sequence A0, A1, A2 sampai AN dilambangkan dengan AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Contoh, AN sama dengan 2A N-1 plus 1. AN sama dengan AN-1 plus 2A N-2.
AN sama dengan 2A N-1 min A N-2. Lalu ada kondisi awal atau initial condition. Suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contoh AN sama dengan 2A N-1 tambah 1, A0 sama dengan 1. AN sama dengan AN-1 plus 2A N-2, A0 sama dengan 1, dan A1 sama dengan 2. Karena relasi recurrence menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada pemodelan dengan relasi recurrence. Saya akan ambil contoh ini menara Hanoi, seperti ini gambarnya. Jikalau kita ingin memindahkan menara ini ke sebelah sini, maka akan terjadi proses seperti ini. Jadi ini untuk kasus N sama dengan 3 piringan. Ini dari jarus yang dari terkecil. Ini dia pakai iterasi from A to tower B, from A to tower C, dipindah-pindah seperti itu sampai dia terpindah semuanya. Secara umum untuk N piringan, penyelesaian dengan cara berpikir rekursif adalah sebagai berikut. Kita harus memindahkan piringan paling bawah terlebih dahulu ke tiang B sebagai alas bagi piringan yang lain. Untuk mencapai maksud demikian, berpikirlah secara rekursif. Pindahkan N-1 piringan ke atas dari A ke C, lalu pindahkan piringan paling bawah dari A ke B, lalu pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Selanjutnya, dengan tetap berpikir rekursif, pekerjaan memindahkan N-1 piringan dari sebuah tiang ke tiang lain dapat dibayangkan sebagai memindahkan N-2 piringan antara kedua tiang tersebut, lalu memindahkan piringan terbawah dari sebuah tiang ke tiang lain, begitu pun seterusnya. Penyelesaian relasi dengan recurrence. Relasi recurrence dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Secara iteratif, misalnya pada contoh bunga majemuk dan menara Hanoi. Ya, mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.